Puji nama Tuhan, selamat pagi, sidang jemaat yang kasih Tuhan, Shalom, Haleluya. Apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan Yesus tetap baik, dulu saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan yang kami sapa, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi buat saat yang indah ini, di mana Kau izinkan kami bersama-sama ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik kami yang di sini maupun sidang jemaat yang di tempat masing-masing, kami percaya hadirat-Mu nyata tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat ibadah online anak sekolah minggu, kiranya anugerah-Mu senantiasa menyertai setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati guru maupun anak ikut ibadah online sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai hanya di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama, katakan amin. Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan, Kau yang kudus, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Kau layak disembah. Buat kehadiran-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah sumber sukacita kami. Biarlah segala bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Ya, bersukacita senang dalam Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, matahari gak bersinar lagi, ya. Tetapi Tuhan Yesusku, hey, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama lambaikan tangan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya, ya. Amin. Kau baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi. Shalalalalala,
saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta saya. Puji Tuhan, sambut kita semua mengasihi dan cinta Tuhan Yesus. Amin. Nah, haleluya. Baik, siapa nanti kita sama-sama dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Manusia bisa berdusta, tapi Allah kita yang setia dan pasti mengenai setiap janji firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Tak sekalipun Tuhan kan lalai genapi semua yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati semua yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Sama-sama katakan, ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Tak akan Kau meninggalkanku, oh, tak akan Kau meninggalkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shalom jemaat Kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk setiap anugerah yang Tuhan senantiasa limpah-limpahkan dalam kehidupan kami semua. Kami percaya kami hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kami hidup di dalam penjagaan dan perlindungan-Nya Tuhan. Kami percaya Allah Immanuel menyertai kami sampai dengan hari ini.
Pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan boleh jatuh di tanah hati yang baik, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kami mendapatkan satu rema yang berharga dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari ini dengan penuh iman yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema gereja kita di bulan ini adalah tentang hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, hidup di dalam kasih Tuhan itu adalah hidup di dalam sebuah pengalaman, mengalami kasih karunia. Banyak kita tahu tentang kasih karunia, tapi hari ini saya rindu kita semua untuk bersama-sama kembali mengalami kasih karunia Tuhan. Memang kasih karunia itu butuh untuk dijelaskan. Akan tetapi lebih dari itu, biarlah setiap kita memiliki pengalaman pribadi dengan kasih karunia-Nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang kasih karunia, hari ini saya akan membahas tentang kasih karunia itu lebih besar. Nah, poin yang pertama yang ingin saya bahas di sini adalah tentang menerima kasih karunia. Kemampuan kita untuk menghargai kasih karunia berhubungan langsung dengan seberapa besar kita akan mengakui kebutuhan kita akan kasih karunia itu. Semakin kita menyadari bahwa kita ini membutuhkan kasih karunia, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menghargai kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Roma 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dilanjutkan di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya percaya kita semua tahu informasi ini, bahwa semua orang telah berbuat dosa, bahwa upah dosa adalah maut. Akan tetapi yang ingin saya coba renungkan kembali di sini adalah bagaimana respon kita ketika kita mendengar tentang informasi ini. Saya memahami ada dua respon yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan informasi ini. Respon yang pertama, kita akan merasa dan menyadari sepenuhnya bahwa ya, aku orang yang berdosa. Aku sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupanku. Akan tetapi ada juga orang yang memiliki respon, aku rasa saya nggak seburuk itu. Dan ketika kita berpikir bahwa aku nggak seburuk itu, dosaku nggak seburuk itu, kesalahanku nggak sefatal itu, dan berbagai macam alasan-alasan yang lain, maka kecenderungannya kita akan menjadi orang yang berpikir bahwa kasih karunia itu tidak pernah menarik bagi kita. Karena kita cenderung akan mengambil kesimpulan bahwa kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh ya, memang aku bersalah, memang aku berdosa, tapi banyak kok orang-orang di luar sana yang memiliki kesalahan, yang memiliki dosa yang jauh lebih daripada apa yang aku lakukan. Dan ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan terbawa dan terjebak kepada satu dosa yang lain, yaitu dosa kesombongan. Namun ada juga orang yang pada akhirnya mengambil kesimpulan membandingkan kebaikannya dengan keburukan. Apa artinya? Dia merasa bahwa tabungan kebaikannya itu masih cukup untuk membayar dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, bagaimanakah respon kita ketika kita mendengarkan firman bahwa semua orang telah berdosa?
semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan bahwa upah dosa adalah maut. Apakah kita menyadari sepenuhnya bahwa iya, aku adalah orang yang berdosa. Aku butuh kasih karunia Tuhan dalam kehidupanku. Atau kita mengambil respon, aku rasa aku tidak seburuk itu. Banyak yang lebih buruk dari kehidupanku dan merasa bahwa tabungan kebaikannya masih cukup untuk membayar setiap kesalahan dosanya. Kita akan coba lihat apa yang Paulus tulis di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberikan suatu respon yang sangat baik untuk kita teladani di dalam kehidupan kita. Sadari senantiasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang paling berdosa. Kalau kita membandingkan kehidupan kita dengan Paulus, mungkin kita berkata, oh ya, Paulus dulunya adalah orang yang membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia seorang pembunuh, pantas untuk dia disebut sebagai orang yang paling berdosa. Tapi jangan lupa, bukankah Paulus juga adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis hampir setengah dari Alkitab yang ada di perjanjian baru kita. Dan ketika Paulus menulis bahwa akulah yang paling berdosa, ternyata dia sedang tidak merujuk kepada masa lalunya. Tetapi kata akulah yang paling berdosa itu berbicara tentang kondisi sekarang saat dia sedang menuliskan surat ini kepada Timotius. Dosa adalah penyakit. Tapi banyak kita berpura-pura tidak sakit. Dan kita semua tahu kalau kita tidak merasa sakit, padahal faktanya kita ini sebetulnya sakit, yang terjadi kita tidak bisa disembuhkan dengan sepenuhnya. Setiap kita sudah didiagnosa berdosa. Semua orang berdosa. Dan kita sekarat karena dosa kita. Karena upah dosa itu adalah maut. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-15. Sekali lagi Rasul Paulus menuliskan buat kita semua. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dari Roma 5 ayat yang ke-15 ini, kita bisa mendapatkan satu rumusan yang sangat baik yang akan menolong kita di dalam menerima kasih karunia Tuhan. Apakah rumusan itu? Saya ingat ketika kita semua pernah belajar tentang rumus matematika. Sekarang saya rindu Bapak Ibu coba bayangkan. Katakan di sebelah kanan kita itu adalah dosa kita. Lalu yang di sebelah kiri ini adalah kasih karunia. Ketika kita menempatkan Roma 5 ayat 15 menjadi satu rumusan antara kasih karunia dan dosa, maka rumus yang kita dapatkan adalah kasih karunia itu lebih besar dari dosa-dosa kita. Ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, itu artinya kita menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita adalah kasih karunia yang lebih besar dari titik-titik yang Bapak Ibu bisa isi sendiri. Kasih karunia lebih besar dari kesalahan kita
dari kerusakan yang kita lakukan, dari penyesalan-penyesalan akan masa lalu kita. Kasih karunia itu lebih besar dari luka, dari kepahitan, dari kebencian, dari balas dendam yang ingin kita lakukan. Kasih karunia lebih besar dari kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Itulah hidup di dalam kasih yang ingin Tuhan tawarkan kepada kita semua. Hidup di dalam kasih karunia. Ketika kita mau menerima dan meresponi kasih karunia Tuhan, sadarilah bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang seharusnya binasa karena kesalahan kita. Tapi kasih karunia-Nya lebih besar dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Apapun keadaan kita di hari-hari ini, saya rindu kita tidak hanya sekedar mengetahui informasi tentang kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Ambillah waktu kembali untuk kita mengizinkan kasih karunia itu kembali masuk dalam kehidupan kita semua. Kita terima kasih karunia-Nya yang lebih besar dari setiap pelanggaran, kesalahan, kepahitan, kemarahan, kekecewaan, apapun itu. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari apapun yang bisa Bapak Ibu pikirkan dan bayangkan. Terimalah kasih karunia-Nya Tuhan dan hiduplah di dalam kasih karunia-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, dalam terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, di sana dikatakan dia akan menjadi seperti tanaman beracun. Ketika kita menjauhkan kehidupan kita dari kasih karunia Tuhan, kita ini menjadi beracun, firman Tuhan berkata. Dan ketika kita menjadi orang yang beracun, kecenderungannya kita akan mencemarkan, menimbulkan kerusuhan, dan membuat orang-orang yang lain terinfeksi oleh karena racunnya kita. Bapak Ibu, jangan biarkan racun-racun kebencian, kemarahan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan, itu seperti kita yang meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Itu tidak akan bisa terjadi. Ketika kita yang meminum racunnya, maka bisa dipastikan kita yang terlebih dahulu akan mati, akan binasa. Di dalam salah satu kesaksiannya, Joyce Meyer menceritakan tentang masa lalunya. Joyce Meyer bersaksi tentang kehidupannya ketika dia masa kecil sampai dengan usia 18 tahun. Dia bercerita bahwa selama kurun waktu itu dia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Dan itu tidak hanya terjadi satu kali, Bapak Ibu. Dia menceritakan lebih dari 200 kali dia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Dan bukan hanya itu, ketika dia menceritakan tentang kelakuan ayahnya kepada ibunya, ternyata ibunya tidak melakukan tindakan apapun. Bayangkan rasa pahit, rasa luka yang harus dia alami dan dia tanggung dalam kehidupannya. Dan itu terjadi sampai dengan usia 18 tahun. Dan ketika dia sudah 18 tahun, dia meninggalkan rumahnya. Dia akhirnya pergi dari rumah. Dan singkat cerita kita tahu Tuhan memakai Joyce Meyer dengan luar biasa. Dan ketika Tuhan memakai kehidupannya, pada suatu hari Tuhan mengingatkan dia untuk memperhatikan ayah dan ibunya. Karena waktu itu usianya, orang tuanya sudah mulai menua. Tinggalnya cukup jauh dari Joyce Meyer, dia sudah menikah, lalu dia berkonsultasi dengan suaminya, dan mereka akhirnya mengambil keputusan untuk membelikan orang tuanya rumah yang jauh lebih dekat supaya dia bisa merawatnya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan oleh ayahnya ketika Joyce Meyer mencoba melakukan rekonsiliasi, mencoba melakukan pemulihan dengan ayahnya. Ayahnya tidak merasa bersalah, enggak, aku tidak melakukan itu. Ayahnya menyangkali bahwa dia pernah memperkosa anaknya.
Tapi Joyce Meyer terus mendoakannya. Joyce Meyer gak mau luka itu terus ada di dalam kehidupannya. Sampai satu ketika ayahnya mengakui kesalahannya. Dia bertobat, dia sungguh-sungguh meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan kehidupan keluarga ini dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mencoba mengecilkan luka setiap kita. Setiap kita punya luka, setiap kita punya penderitaannya masing-masing, setiap kita punya kesukarannya masing-masing, setiap kita memiliki pergumulannya masing-masing. Saya sedang tidak mengajak kita untuk lupakan itu semua. Yang namanya memori kalau sudah masuk ke dalam pikiran kita, faktanya sangat sulit untuk dilupakan. Namun izinkan saya memberikan satu solusi untuk kita semua. Ketika hal-hal yang buruk itu kembali masuk ke dalam pikiran kita, ketika iblis membawa kita kepada rasa pahit, rasa luka, rasa marah, rasa kecewa, izinkan kita untuk kembali mengingat rumusan yang sudah saya beritahu di depan tadi. Bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari dosa kita. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari luka kita, dari kepahitan kita, dari kekecewaan kita. Ketika kita membawanya kepada Tuhan, ingatlah bahwa ada kasih karunia Tuhan yang sudah begitu besar diberikannya dalam kehidupan kita. Dan inilah saatnya untuk kita melakukan tindakan berikutnya, yaitu yang kedua adalah memberikan kasih karunia. Yang pertama, kita menerima kasih karunia. Hidup di dalam kasih Tuhan harus diawali dengan kita menerima kasih karunia. Akan tetapi, janganlah kita hanya berhenti sekedar sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia, orang-orang yang mengumpulkan kasih karunia untuk diri kita sendiri. Namun saya mengajak kita semua untuk melakukan tindakan berikutnya. Hidup di dalam kasih adalah hidup yang memberikan kasih karunia. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35, di sana dikatakan perumpamaan tentang pengampunan. Pada suatu hari Petrus bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang kalau bersalah sama aku?" Kira-kira seperti itu. Apakah 7 kali? Petrus berkata seperti itu. Nah, kenapa kok Petrus menyebutkan angka 7 kali? Karena di dalam pengajaran Rabi Yahudi pada waktu itu, batas pengampunan adalah 3 kali. Jadi kalau sudah yang keempat, itu diizinkan kalau kita itu mau melakukan pembalasan. Nah, Petrus sebutkan angka 7, ini sudah lebih dari 3. Mungkin dia sedang mengharapkan Tuhan memujinya. Oh iya, hebat kamu, bisa ya sampai 7. Padahal sebetulnya kan cuma 3. Ternyata enggak. Tuhan bilang 70 kali 7. Apa artinya? Nah, Tuhan melanjutkan dengan memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang hamba yang berhutang. Hamba ini berhutang 10.000 talenta. Dia tidak sanggup untuk membayarnya. Dan hamba ini diberikan pembebasan hutang. Hutangnya dihapuskan. Wah, dia sangat bersukacita karena hutangnya dibebaskan. Dia tidak mampu untuk membayarnya. Dan ketika dia keluar, dia ketemu dengan hamba yang lain yang mempunyai hutang kepada dia 100 dinar. Dan apa yang dilakukan oleh hamba yang baru saja mempunyai hutang 10.000 talenta dihapuskan, itu ternyata dia tidak mau menghapuskan orang yang punya hutang 100 dinar sama dia. Dia menekannya supaya dia membayarnya. Dan ketika orang-orang melihat itu, orang-orang jadi sedih. Loh, kok kayak gini sih? Kamu kan punya utang 10.000 talenta, dihapuskan. Giliran orang punya hutang 100 dinar aja kok enggak kamu hapuskan. Supaya kita jelas memahami perumpamaan ini, saya mencoba menghitung dengan kurs masa kini. 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan upah 1 hari. Oke, kita anggap saja upah 1 hari katakan 50.000 lah 1 hari. Maka
hutang 10.000 talenta itu akan sama dengan 3 triliun Bapak Ibu. Ya, 3 triliun. Hutang yang sangat banyak. Hutang yang gak akan mampu untuk dia bayar di seumur hidupnya. Tapi Tuhan itu menghapuskannya. Dibebaskan dari itu semua. Nah, yang hamba satunya, hutang 100 dinar. Berapakah 100 dinar ini? 100 dinar kalau kita rupiahkan, maka akan ketemu angka 500.000. 500.000 Bapak Ibu. Orang yang pertama punya utang 3 triliun. Dibebaskan, ketemu dengan orang yang mempunyai hutang 500.000. Tapi dia tidak mau membebaskannya. Dan saat raja mengetahui kelakuan hamba yang sudah dihapuskan hutangnya 3 triliun tadi, maka hamba ini ditangkap dan diserahkan kepada Algojo. Nah, kita kembali ingat akan tema gereja kita di tahun ini. Tema kita adalah selalu berbuah. Di saat kita membagikan kasih karunia, disitulah kita memiliki kesempatan untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima kasih karunia yang begitu besar dari Tuhan. Dosa kita itu tidak bisa dinilai dengan rupiah Bapak Ibu, terlalu besar. Tetapi Tuhan hapuskan setiap dosa dan pelanggaran kita oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita semua. Dan ketika ada orang yang melakukan kesalahan, membuat luka di dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama belajar untuk bisa menghasilkan buah, yaitu dengan memberikan kasih karunia juga kepada orang-orang yang memerlukan. Ada satu prinsip yang namanya decluttering. Decluttering itu artinya mengatur dan memprioritaskan benda-benda yang benar-benar diperlukan, yang benar-benar penting untuk ada di dalam rumah kita, di dalam lemari kita. Nah, lawannya decluttering ini kalau bahasa Jawanya itu gampangnya gini, nyusuh. Bapak Ibu tahu nyusuh? Yaitu sukanya nyimpan barang-barang yang dianggapnya penting. Biasanya mereka punya argumen gini loh, nanti nek sewaktu-waktu butuh lah enak tinggal ngambil gitu tok. Padahal butuhnya kapan itu enggak tahu. Dan akhirnya nyusuh, numpuk sampai banyak dan akhirnya rumahnya jadi penuh. Kita perlu melakukan decluttering dalam kehidupan kita, mengelola hati kita, memprioritaskan apa yang boleh masuk di dalam hati, jiwa, roh dan pikiran kita. Ketika kita sudah menerima dari Tuhan, biarlah yang baik itu kita izinkan untuk senantiasa bertahta di dalam hati kita. Supaya yang buruk-buruk itu tidak nyusuh dalam hidupnya kita, tidak tertimbun di dalam hati kita, dan akhirnya menimbulkan akar pahit dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk kita melepaskan. Belajarlah untuk kita ketika menerima, kita juga mau membagikan kasih karunia itu kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Rasul Paulus di dalam perjalanannya membagikan kasih karunia Tuhan, Paulus mengalami banyak hal yang tidak mudah di dalam kehidupannya. Di dalam Roma 8, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-30. Saya akan baca beberapa ayat saja. Ayat yang ke-18, Paulus berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Ayat yang ke-22 dan 23. "Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita." Ayat yang ke-28. "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Dari apa yang kita baca,
Paulus sedang menunjukkan dua fakta penting kepada kita semua. Dari ayat yang ke-18, 22, dan 23 tadi, Paulus ingin mengatakan bahwa hidup itu sulit. Dia sedang tidak mengingkari fakta bahwa kita hidup di masa-masa yang sulit. Dan hari-hari ini di tengah pandemi yang sedang terjadi, kita semua semakin merasakan bahwa sungguh hidup itu sangat sulit di hari-hari ini. Akan tetapi Paulus tidak berhenti di fakta yang pertama. Paulus memberikan fakta yang kedua kepada kita semua. Makanya dia berkata, kita tahu sekarang apa yang dia tahu, bahwa Allah itu baik. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, di tengah kondisi yang belum menunjukkan kapan akan membaik, kondisinya sulit betul. Akan tetapi ingatlah selalu bahwa kita punya Allah yang baik. Di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan perjalanan hidup di dalam sebuah pengalaman kasih karunia, tidak ada jaminan bahwa perjalanan dan pengalaman itu akan berjalan dengan mulus. Diibaratkan kita sedang membaca satu buku atau satu novel. Ketika kita membaca di awalnya, ketika kita awal-awal menerima Tuhan, sepertinya semuanya serba menarik. Kita membacanya senang sekali. Ini begitu membangkitkan antusias. Tapi begitu membaca sampai ke halaman tengah, ketika tambah dibaca kok sepertinya kok gak enak. Alur ceritanya kok gini ya. Kok sepertinya gak sesuai dengan yang aku bayangkan. Kehidupan mulai berjalan sulit. Keadaan mulai semakin lama rasanya semakin kayaknya aku sudah hampir putus asa. Sepertinya aku sudah hampir menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berhenti membaca. Tetaplah baca. Tetaplah kita melangkah. Jangan terburu-buru menutup bukumu. Jangan terburu-buru menganggap bahwa ini endingnya pasti tidak baik. Bahwa ini endingnya pasti akan mengecewakan. Jangan. Teruslah melangkah. Teruslah berjalan dan hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan akan selalu lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kita memiliki kasih karunia Tuhan. Andalkan senantiasa pertolongan Tuhan bagi hidup setiap kita semua. Keadaan sulit. Jangan lupakan fakta yang kedua, bahwa kita punya Allah yang baik. Jangan terburu-buru menutup bukumu. Lanjutkan perjalananmu. Lanjutkan membacamu. Karena di akhir cerita, Tuhan sedang menulis satu cerita yang sangat indah untuk kita semua. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari setiap kepahitan yang kita rasakan. Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan kesalahan dalam hubungan saya dengan anak-anak. Hari-hari ini ketika anak-anak kita harus sekolah dari rumah, harus melakukan online learning, mereka akan menghabiskan banyak waktunya di depan laptop mereka, di depan komputer mereka, di depan handphone mereka. Nah, di rumah kami, anak-anak sudah kami bagi dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tetapi selama beberapa hari mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dan kami melihat mereka terus-menerus di depan laptop tanpa melakukan klarifikasi dulu, tanpa bertanya dulu terlebih dulu kepada mereka. Saya waktu itu langsung emosi, langsung marah. Saya marah sama mereka. Kenapa kamu tidak lakukan tugas tanggung jawabmu? Kenapa kamu tidak lakukan ini dan itu? Saya melakukan kesalahan, saya marah-marah sama mereka, saya emosi kepada mereka. Dan sebagai anak-anak, biasanya anak-anak tidak memiliki keberanian untuk membantah kepada orang tuanya. Mereka cuma diem. Tapi mereka terluka. Kenapa? Karena mereka tidak merasa bahwa aku tidak seperti yang ayah tuduhkan. Aku tidak menghabiskan waktu hanya untuk bermain game, untuk berlama-lama dengan laptopku. Tugas yang diberikan oleh guru ini cukup banyak. Dan bukan hanya satu, tetapi ada 2, 3, bahkan 4 guru yang memberikan tugas dan semuanya memberikan tenggang waktu yang mepet-mepet semua. Sehingga mereka harus mengerjakan tugas itu dengan cepat. Dan itu membuat waktu mereka tersita hanya untuk mengerjakan tugas mereka di depan laptop. Mereka terluka. Mereka nggak terima. Kok gitu caranya?
Aku tidak melakukan kesalahan. Tapi mereka tidak memiliki keberanian untuk mereka membantah ketika saya melakukan kesalahan itu. Sampai satu malam ketika kami melakukan mezbah keluarga kami, mereka menyampaikan keberatannya. Dan di situ saya mengambil satu langkah. Oke, ayah yang salah. Ayah minta maaf untuk kalian semua. Bapak Ibu, sadarkah terkadang orang-orang yang begitu dekat dengan kita, seringkali tanpa kita sadari kita sudah melukai hati mereka. Buat orang-orang yang mungkin terluka oleh orang-orang yang begitu dikasihinya, izinkan saya mengingatkan rumus yang sudah saya bagikan di depan. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari setiap kesalahan, dari setiap pelanggaran, dari setiap kemarahan, dari setiap kekecewaan, dari setiap kepahitan yang kita alami. Dan kalau kita melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, mintalah maaf, mintalah pengampunan, segera lakukan pemberesan. Biarlah kita menjadi satu keluarga yang senantiasa hidup di dalam kerukunan. Mungkin masalahnya bukan dengan anggota keluarga, mungkin dengan teman kita yang lain, dengan teman bisnis kita, mungkin dengan sahabat kita, atau dengan siapapun. Hidup di dalam kasih Tuhan, ketika kita mau menerima kasih karunia Tuhan, dan bukan hanya menyimpannya untuk diri kita sendiri, tapi bagikanlah kasih karunia itu kepada setiap orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mau buka hati kami Tuhan, untuk menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami kembali. Kami tidak ingin hanya sekedar mengerti teori, mengerti firman tentang kasih karunia. Tapi kami rindu dalam kehidupan kami mengalami kembali kasih karunia. Kami mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami ingin Tuhan benar-benar menerima kasih yang tak bersyarat yang datangnya daripada Tuhan. Kami mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan bukan hanya untuk diri kami sendiri. Kami rindu membagikan kasih karunia Tuhan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami ini kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan itu tidak pernah menjauh dari kehidupan kami, agar tidak ada akar pahit dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh senantiasa mendatangkan berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam nama Tuhan Yesus, dan kuat kuasa pernyataan Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Allah Immanuel yang akan senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Allah yang akan senantiasa menjadi penjagamu. Dia yang akan menjadi perisai perlindungan bagimu. Tuhan yang memimpin langkah-langkahmu, berjalan di dalam jalan-jalan kebenarannya Tuhan, agar engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, agar perjalananmu berhasil dan beruntung. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah di dalam keluargamu, diberkatilah di dalam sekolahmu, diberkatilah di dalam seluruh area kehidupanmu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui engkau, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua pasti diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya, buat pendeta Idra Wahyudi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan dan pelayanannya. Mari bersama-sama kita berdoa bagi persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh ajaib dan firman-Mu pasti digenapi atas kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya bagi setiap kami dari memberikan korban persembahan syukur bagi-Mu. Kuduskan persembahan kami saat ini Tuhan, ajari kami untuk kami memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap berkorban. Haleluya. Amin.
yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sama-sama katakan, amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus.